Sabun piring pakai mencuci, mencuci meja tidak bertahan. Samiring mencari orang suci, tempat suci memuja Tuhan. Ngoden awak bisa depan anakku ngodoni gogianane uko menyampat anak kasai tumbuh luhu ilang luhu bukit kata Yadin riri liu nu pelajaran My name is Ngurah Batu Lepang. Ah, 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 ah. Lahir saya di Yang Batu. Tinggal sekarang di Batuan. Hah, 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 hah. Pekerjaan saya rutin mengasah batu aki. Banyak pesanan dari saudara-saudara yang berada di Batunyo, di Batu Lumbang, di Batu Karu. Walaupun saya baru ikut bergabung, namun saya penampilan sebagai batu bulitan. Untuk kali ini kita akan mempersembahkan sebuah episode yang berjudul Di Mana
ada orang suci, di sanalah tempatnya pasti akan suci. Ha, 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 ha. Mari kita saksikan bersama-sama narasumber Bapak Ketut Nuade bersama Dalang Kibayan akan menyampaikan ulasan sedikit tentang ketuhanan. Mari kita saksikan bersama. Ha, 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 ha. Kembali dia menjelaskan tempat suci. Apa disebut tempat suci? Tempat suci itu dimanapun ada orang suci, di sana tempat suci. Makanya dulu dimanapun para lesi kita dulu ada Dangirato, beliau dan sekarang jadi tempat suci nih kan. Dari peninggalan beliau dari tempat suci. Karena apa? Dimanapun ada orang suci, pasti dia akan bicara tentang Tuhan. Itu dijelaskan dalam sastra dimanapun ada orang bicara tentang Tuhan, di sanalah aku berada. Maka Tuhan akan hadir di sana pada saat orang suci itu bicarakan tentang ketuhanan. Jadi kalau orang suci itu pasti dia akan bicara bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana kemuliaan apa kesukaan beliau. Selalu dia bicara tentang itu. Nah, jelaskan dalam sastra dimanapun ada orang berbicara tentang Tuhan, di sanalah Tuhan akan hadir. Makanya ada pertanyaan, oh Tuhan, Anda semua ada di mana? Saya ada dimanapun para pemuja-pemujaku yang selalu mengagungkan kebesaranku. Aku semuanya ada di sana. Oleh karena itulah setiap saatlah kita selalu berbicara tentang ketuhanan. Makanya ada kisah Ramayana, kisah Mahabharata. Itulah yang harus kita utamakan. Di Bali ada orang mau kawin. Jadi kita mau bicara tentang keagungan beliau di sana. Dia akan hadir pada saat itu sesuai janji beliau. Nah, lagi satu begini, Pak. Sekarang kan tren-trennya orang membuat kamar suci. Ya. Apakah kamar suci yang dibuat seseorang itu sama artinya dengan tempat suci Tuhan? Ya. Dalam konteks Pak gitu. Sebenarnya kalau tempat suci yang paling dekat, benar kita kan yang terdekat. Ya. Tempat suci dekat di sini semuanya. Ya. Makanya bersemayam di dalam hati kita Sang Paramatma. Itulah pura yang paling dekat di dalam diri kita. Nah sekarang kita kan ingin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kalau di Bali ada pelangkiran, gitu. Ya. Pelangkiran tergantung juga keyakinan orang yang memuja pelangkiran siapa yang beliau mau linggihkan di sana. Apakah misalnya beliau Tuhan Yang Maha Esa, apakah leluhurnya, tergantung diri kita sendiri. Nah apakah itu tidak jadi kebenaran? Bisa Pak. Makanya contoh di Bali ada namanya sanggah. Ya. Kenapa setiap rumah orang Bali punya sanggah? Sanggah itu berarti kata sangga, sangga itu bergaul. Nah, ada kata dalam sastra berkata sadu sangga. Bergaullah kita dengan orang suci. Itu artinya. Yeah. Makanya kita ada sanggah. Nah, sekarang kita lihat di sanggah siapa yang ada di sana? Di sana kamu ada yang guru, di ruang telun kau. Nah, jadi kita memohon bahwa leluhur kita yang kita sucikan kita tahu di sana itulah kita anggap guru. Makanya itulah artinya satu. Mungkin kalau sekarang kita punya guru spiritual yang langsung, beliau akan langsung berikan pengetahuan kita. Tapi kemarin zaman dulu kita tidak punya seperti itu, cukup kita ngelinggih pada yang guru di kerajaan, itulah yang kita puja. Nah kalau kita yakin betul-betul beliau ada di sana, kenapa beliau tidak bisa? Contohnya Babang Eko Lalio. Walaupun dia tidak langsung berguru pada Drona, dia memuja patungnya Drona, tapi dia bisa lebih hebat seperti Arjuna juga. Nah kembali kepada individu. Gitu. Kalau dia betul-betul meyakini di merajannya, di sanggahnya, betara yang guru melinggih sana, dia menuntut ilmu di sana, dia akan mendapatkan pengetahuan itu. Apalagi guru itu ada di luar, ada di dalam. Gitu. Di dalam diri kita juga ada guru sama Rahmat. Apa tergantung sekarang tingkat variasi kita, penyucian kita. Itu oleh karena alat untuk penyucian diri itu ya sudah dijelaskan seperti japa nih kan. Dengan sering kita mengucapkan mantra-mantra seperti itu, Tuhan dalam diri akan memberikan kita pengetahuan. Jadi makanya sifat kita sebut Satchit Ananda, artinya penuh pengetahuan, kebahagiaan dan kekal. Gitulah semuanya diri kita. Kita sudah berpengetahuan. Nah sekarang tinggal kita bagaimana caranya untuk merasakan penyucian diri itu. Nanti sering kita lakukan itu, pengetahuan akan mengalir dalam diri kita. Itu yang kita lakukan. Jadi tempat suci itu yang paling dekat dengan ada diri. Ada pada diri kita sendiri ya. Itu tempat suci tidak masalah itu. Ya tergantung individu. Tapi kalau cuma kita pura-pura aja,
punya kan banyak juga, tapi bukan kita menghina seperti itu. Memang ada seperti itu kan. Tapi yang terpenting itu tergantung individu. Kalau dia bikin tempat suci, kalau dia memang percaya dengan siapa sesuatu yang dia mau linggih di sana, dia akan berkenan. Makanya setelah di Bali ada Daksino. Daksino itu kan kita, makanya kalau lihat misalnya pura-pura itu kan tidak semua pura ada pertimo. Ya, betul. Tidak ada arca kan. Nah sekarang kita cukup Daksino pelinggih nih. Nah jadi orang suci yang mengarat. Siapa yang beliau mohon hadir di Daksino nih. Apa dewa ini, makanya kalau kita di Bali ada misalnya Pesimpang Gunung Agung, Gunung Masukaru, nah itu yang kita mohonkan biar hadir di Daksino pelinggih nih Kak. Itu yang kita puja. Itu maka banyak ada wisatawan tanya kenapa di Bali itu tidak saya lihat ada pertimo di Bali. Karena pada waktu 6 bulan sekali kita tuh bikin Daksino pelinggih, kita ngarat beliau, kita mohon hadir dan beliau akan mau tergantung tingkat kesucian orang manggil beliau. Manggil beliau. Bentar boleh silakan. Itu. Salam Rahayu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa.